Hai teman-teman, bicara mengenai kesehatan yuk. Simak di May Medical Talk, enjoy! Kali ini kita akan bicara mengenai dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak iritan merupakan suatu reaksi peradangan kulit akibat bahan iritan secara kimiawi maupun fisik. Apa saja bahan iritan tersebut? Yaitu deterjen, bahan pelarut, minyak pelumas, asam alkali, dan serbuk kayu. Bagaimana gejala yang dapat ditimbulkan? Mari kita bagi terlebih dahulu menurut sifat iritannya. Pertama, yaitu iritan yang kuat, menimbulkan gejala yang akut atau cepat, sedangkan iritan yang lemah menimbulkan gejala yang kronik atau lambat. Yang kedua, kita bagi berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, dermatitis kontak iritan akut, di mana timbul segera setelah paparan. Bahan iritan kuat yaitu asam sulfat dan basa kuat, misalnya natrium dan kalium hidroksida. Lesi berupa eritem atau kemerahan, edem atau bengkak, bula atau kantung berisi cairan, dan nekrosis atau jaringan yang mati, biasanya berwarna hitam. Pinggir lesi berbatas tegas dan asimetris, kulit terasa perih, panas, dan rasa terbakar. Yang kedua, dermatitis kontak iritan akut lambat. Timbul dalam 8-24 jam setelah terpapar, gejala mirip dengan DKI akut, penyebab yaitu podofilin, antralin, retinoin, etilen oksida, benzalkonium klorida, dan asam hidrofluorat. Lesi berupa eritem atau kemerahan, akhirnya membentuk vesikel atau bintik berisi cairan atau nekrosis. Yang ketiga yaitu dermatitis kontak iritan kumulatif, di mana timbul setelah paparan berulang dengan bahan iritan lemah. Penyebabnya bisa deterjen, sabun, pelarut, tanah, dan bahan air. Lesi berupa kulit menjadi kering, eritem atau kemerahan, squama, lambat laun kulit menjadi tebal atau hiperkeratosis, dan likenifikasi difus. Kontak terus berlangsung sehingga membentukkan fisura. Gatal dan nyeri muncul ketika adanya fisura. Sering berhubungan dengan pekerjaan, oleh karena itu sering mengenai tangan dibandingkan bagian tubuh yang lain. Yang keempat yaitu reaksi iritan. Biasanya akibat pajanan dengan pekerjaan basah dalam beberapa bulan pertama, seperti pekerjaan logam atau penata rambut. Kelainan kulit dapat berupa squama atau sisik halus, eritem atau kemerahan, vesikel atau bintik kecil berisi cairan, pustul atau bintik berisi nanah, dan erosi kulit. Awalnya dapat sembuh dengan sendirinya atau dapat berlanjut menjadi penebalan kulit seperti pada DKI kumulatif. Yang kelima, dermatitis kontak iritan traumatik. Biasanya akibat panas dan berkembang secara lambat. Kemudian gejala menyerupai dermatitis numularis dan penyembuhannya dapat terjadi lambat dan yang paling sering terjadi di tangan. Kemudian dermatitis kontak iritan non-eritematosa, di mana bentuk subklinis dari dermatitis kontak iritan yang ditandai dengan perubahan fungsi dari sawar stratum corneum tanpa disertai gejala klinis. Dan yang ketujuh, dermatitis kontak iritan yang subjektif atau kelainan kulit sulit terlihat, penderita merasa tersengat atau perih, penyebabnya bisa basa kuat atau asam laktat. Pemeriksaan yang dapat dilakukan berupa uji patch test atau uji tempel terhadap bahan iritan yang dicurigai. Lalu bagaimana terapi yang dapat diberikan? Yang pertama, menghindari pajanan terhadap iritan. Yang kedua, pemberian kortikosteroid topikal. Dan yang ketiga, pemakaian alat pelindung diri bagi pasien yang bekerja dengan bahan iritan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.